Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keesokan harinya, sebelum King Sui menyelesaikan pelatihan paginya, Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liu Li tiba. Namun, dia tidak berhenti. Dia hanya melihat ke arah mereka sebagai salam, sambil terus memasukkan formulir teknik bangau ke formulir beruang. Gerakan yang terlihat canggung itu sebenarnya sangat ringan dan memberikan perasaan yang aneh. Namun, itu tampak misterius dan kekuatan ganasnya dijiwai dengan gerakan ringan. Yu Yue, mari kita latih tanding. Aku mungkin perlu mempertaruhkan hidupku dalam pertempuran sampai mati untukmu hari ini, ucap King Sui menyeringai. Chang Hai Mingyue masih belum terbiasa membuat King Sui memanggilnya dengan nama panggilannya, tetapi dia harus memanggilnya sepanjang hari ini. Selain itu, dia harus menunjukkan sisi bahagia untuk bekerja sama dengannya. Chang Hai Mingyue ragu-ragu sejenak sebelum meluncurkan serangan terhadap King Sui. Tindakannya tampak sangat mirip dengan Chang Hai, tetapi pada saat yang sama, juga sedikit mirip dengan Huo Yun Liu Li saat dia berlatih tarian pedangnya. Sepasang lengan indahnya yang akan membuat salju pucat dibandingkan dengan cepat menerjang ke arah King Sui. King Sui melihat bahwa sementara serangannya sangat cepat, tidak banyak kekuatan yang dimasukkan. Dia langsung menggenggam sepasang lengan lembut itu dan berkata, "Ini bukan waktunya untuk mesra. Kita harus menyelesaikan hal-hal yang akan datang hari ini. Pergi ke neraka." Chang Hai Mingyue tersipu saat auranya meledak dan melonjak ke atas dengan cepat. Dia tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya ingin menangkap King Sui dan memukulinya dengan tangannya. King Sui dapat dianggap sebagai kutukan alaminya, belum lagi hal-hal lain. Hanya berdasarkan kekuatan King Sui saat ini tidak kalah dengan Chang Hai Mingyue yang berada di puncak Xiantian. Tidak hanya itu, kekuatannya bahkan melebihi miliknya. "Oi, kenapa kamu bertingkah seperti tikus?" Tinju cepat soliter King Sui telah lama mencapai kondisi kesempurnaan. Selain Chang Hai Mingyue tidak menggunakan teknik lain, tangannya dengan mudah ditangkap oleh King Sui. Setelah mendengar kata-kata King Sui, mata indah Chang Hai Mingyue berkabut. Wajah cantik yang tak tertandingi di surga menjadi merah, karena dia tampak agak marah pada King Sui. "Dasar bodoh, berani-beraninya kamu mengatakan bahwa aku seorang yang cerdik." Chang Hai Mingyue sangat tertekan. Tiba-tiba, cahaya perak melintas dari tangannya, dan entah bagaimana dia menggeliat keluar dari genggaman King Sui. Pada saat dia membebaskan tangannya, dia menjalinnya dan menekan ke arah bahu King Sui dengan kecepatan secepat bintang jatuh. Cahaya perak yang menusuk mata tampak begitu menyilaukan sehingga bisa menyebabkan kehilangan penglihatan. Bersaing dalam teknik tipe tangan dengannya, King Sui tidak takut sedikit pun. Inti dari formulir harimau digabungkan dengan tinju cepat soliter miliknya. Setiap gerakannya mengalir selancar air, dan terutama saat aura tajam raja dipancarkan serta saat raungan harimau dilepaskan. Mungkin aura King Sui membuat Chang Hai Mingyue gelisah. Melihat ekspresi wajah Chang Hai Mingyue, King Sui tahu bahwa wanita yang berdiri di atas burung besar bersayap emas telah kembali. Hanya satu pandangan darinya terasa berat seperti gunung. Siluetnya dengan santai menyelipkan awan, dan langkah kakinya seringan kaki abadi. King Sui sudah merasakan tekanan karena mengikuti kecepatannya. Tak berdaya, King Sui hanya bisa melaksanakan langkah bangau baru-baru ini yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Langkah bangau mirip dengan teknik cantering rusa, dan keduanya adalah jenis gerakan Qi yang dapat melengkapi seni dan metode budidaya lainnya. Teknik-teknik tersebut murni teknik tipe pendukung. Begitu dia mengeksekusi teknik bangau, King Sui segera merasa lebih santai. Meski begitu, Chang Hai Mingyue berada di puncak Xiantian. Bahkan jika itu bukan pertarungan hidup atau mati, King Sui berjuang untuk tetap berdiri,
tetapi beberapa pukulannya sudah mendarat padanya. Chang Hai Mingyue juga sangat terkejut. Dia berada di puncak Xiantian, dan tidak peduli seberapa berbakat King Sui, dia tidak berani percaya bahwa dia sudah berada di ranah Martial King. Sejak dia masih muda, dia mendapat dukungan dari pelet kultivasi untuk membantunya meningkatkan atributnya. Selain 2 pelet revitalisasi kecil, dan batu berharga hitam kelas 4 yang tergantung di lehernya, dia hanya bisa menaklukkan King Sui dengan selisih kecil sambil menggunakan kekuatan penuhnya. King Sui bertarung melawan Chang Hai Mingyue. Dengan demikian, dia tidak bisa menggunakan jarum emasnya, senjatanya yang tersembunyi, api primordialnya, atau tapak Buddha emas 9 gelombangnya, untuk King Sui yang selalu menggunakan kekuatan barbar untuk menggertak orang lain sebenarnya ditekan oleh seorang wanita cantik sekarang. Awalnya, King Sui masih merasa bahwa dia bisa menggunakan kekuatan murni untuk mengendalikan Chang Hai Mingyue. Sekarang, dia hampir tidak bisa memblokir serangannya dengan bentuk harimau. Jika dia menggunakan formulir beruang, dia hanya akan menjadi karung pasir latihan pemukulan untuk Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue juga menderita, karena dia merasa mati rasa dari titik-titik di mana pukulan King Sui mendarat. Anak kecil ini memang gesit, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika bukan karena teknik bela diri misteriusnya, dia pasti akan kalah. Bagaimanapun, ini hanyalah pertarungan sederhana. King Sui dipukul oleh Chang Hai Mingyue beberapa kali lagi dan dia dengan jelas merasakan kekuatan serangannya mereda, yang menyebabkan hatinya terasa sedikit hangat. Dia tidak menggunakan tinju taijin-nya. Bagaimanapun, dia belum menguasainya dengan sempurna. King Sui tidak bisa melepaskan prinsip dasar dan efek menggunakan kekuatan musuh terhadap diri mereka sendiri, belum lagi efek lanjutan dari bergerak lebih lambat namun masih berhasil menaklukkan orang lain. Pertarungan antara 2 pria akan membuat mereka menjadi musuh atau sahabat karib. Perkelahian antara seorang pria dan seorang wanita akan memiliki sedikit kemungkinan untuk munculnya percikan cinta. Setelah berhenti, Chang Hai Mingyue memiliki pemahaman yang kurang di matanya saat dia melihat King Sui. Entah bagaimana, dia merasa dekat dengannya. Berpikir kembali, King Sui adalah orang pertama yang berani mengambil kebebasan bersamanya melalui mulutnya, dan yang berani berperilaku seperti itu di sekitarnya. Dia merasa King Sui berbeda dari yang lain, dalam arti dia tidak menjengkelkan seperti beberapa pria lain yang dia kenal. Harap serius hari ini, jangan merusaknya. Orang itu sangat kejam, ucap Chang Hai Mingyue memperingatkan King Sui berulang kali setelah sarapan mereka. Jangan khawatir, dengan suamimu di sini, kamu bisa bersantai, jawab King Sui tersenyum. Yue. Chang Hai Mingyue menatap King Sui dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Namun, dia tidak bisa membantahnya, dan harus menjawabnya tidak peduli apa yang dia panggil. Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu harus memanggilku ketika dia datang, ucap King Sui terus mencibir. Kata-kata King Sui menyebabkan Chang Hai Mingyue mengingat skenario tadi malam. Namun, dia tidak bisa menolak hari ini. Dia menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut, tidak bisakah aku memanggilmu King Sui? Oke, kamu bisa, tapi jika dia melihat ada sesuatu yang aneh, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika kamu tidak keberatan dengan kemungkinan dia mengetahuinya, kamu mungkin juga tidak berbohong padanya. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu begitu. Chang Hai Mingyue menjawab dengan bingung setelah ragu-ragu selama setengah hari. Lupakan saja, kamu sepertinya terpaksa. Itu tidak wajar, dan kamu belum pernah memanggil seseorang seperti itu sebelumnya. Apa menurutmu dia tidak akan menyadarinya? Hubi. King Sui merasakan sengatan listrik begitu dia mendengar itu. Melihat wajah Chang Hai Mingyue yang malu-malu dan tak tertandingi dan suaranya yang merdu, mereka semua membuatnya sangat puas. Hehe, Yue, apa yang kuberitahukan padamu? Kedengarannya jauh lebih baik sekarang. Aku yakin kamu masih bisa melakukan yang lebih baik, ucap King Sui tertawa. Hubi. Chang Hai Mingyue memanggil sekali lagi saat dia berjalan ke depan dan memeluk salah satu lengan King Sui dalam pelukannya.
Apakah semua wanita dilahirkan dengan kemampuan akting yang bagus? King Sui tidak menyangka itu benar-benar akan sangat alami ketika dia memanggil untuk kedua kalinya. Setiap tindakannya melengkapi kata-katanya dengan sempurna. Hobi. Chang Hai Mingyue memanggil lagi saat dia memeluk lengan King Sui. Memiringkan kepalanya, kehangatan lembut bisa dilihat tercermin di kedalaman mata yang gelap dan jernih itu. Dia menarik King Sui lebih dalam dan lebih dalam, membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Pertunjukannya sangat solid sehingga bahkan King Sui sendiri mulai curiga bahwa dia benar-benar istrinya. Melihat penampilannya yang sempurna, King Sui bahkan merasa dirinya tersipu. King Sui menggosok hidungnya saat dia tertawa dengan tidak wajar, sementara Chang Hai Mingyue semakin berperan dalam perannya. Dia bahkan merasa bahwa ini sangat menarik ketika dia melihat wajah King Sui yang memerah. Saat pagi menjelang, ada dua pengunjung ke kediaman Chang Hai. Salah satunya adalah pria parubaya yang mengesankan sementara yang satunya adalah pemuda yang tampak tampan dengan sedikit provokasi di matanya. Melihat pria parubaya yang mengesankan, King Sui diam-diam berkomentar di dalam hatinya tentang mengapa ada begitu banyak martial king tiba-tiba. Kekuatan pria yang mengesankan itu setara dengan ibu Chang Hai Mingyue, sedangkan kekuatan pemuda itu setara dengan Gongsun Sanqian sesepuh sekte pedang langit. Dia lebih kuat jika dibandingkan dengan Bai Li Jingwei. Ayah Chang Hai Mingyue adalah sahabat pria paruh baya itu. King Sui bertanya-tanya apa hubungan di antara mereka. Di dunia yang didominasi oleh kultivasi, hubungan dekat berasal dari sekte yang sama, teman masa kecil, atau memiliki tingkat kekuatan yang sama. Saudara Chang Hai, ipar perempuan, saya membawa putra saya, Fulong, ke sini, ucap pria paruh baya dengan penuh rasa hormat. Suara terus terang dari pria paruh baya itu melayang. King Sui, Chang Hai Mingyue, dan Huoyun Liu Li berdiri di belakang pasangan Chang Hai. Paman dan bibi, senang bertemu denganmu, ucap pemuda itu tersenyum saat dia membungkuk rendah dan hormat. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chang Hai Mingyue. Chang Hai merasa jijik ketika dia melihat keinginan dan kehausan di mata pemuda itu, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kakak Fu, kamu sudah datang. Ayo, silahkan duduk, ucap ayah Chang Hai menyeringai, menarik lengan pria paruh baya itu dengan penuh semangat. Mingyue, siapa ini? Ketika pemuda itu melihat Chang Hai Mingyue dan King Sui berdiri bersama erat, berpegangan tangan, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Chang Hai Mingyue adalah satu-satunya anak di keluarganya. Oh, dia istriku, jadi menurutmu aku ini siapa? King Sui menyeringai dan berkata, istri, Mingyue, bagaimana kamu bisa menjadi istrinya? Pria muda itu berteriak tak terkendali, darah mengalir ke kulit putihnya yang tampan. Saudara Chang Hai, ini, pria paruh baya yang gagah berani berkata dengan aneh. Saudara Fu, Mingyue sering jauh dari rumah. Ketika dia kembali kali ini, dia memberitahu kami bahwa dia sudah menikah dengan King Sui. Mendengar kata-kata Chang Hai, wajah pria paruh baya yang gagah berani itu menjadi pucat sementara pemuda itu memandang Chang Hai Mingyue dengan wajah yang sedikit bengkok. Wajah merahnya tampak agak menyeramkan. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Aku pasti memilikimu untuk diriku sendiri, gumamnya dalam hati. Saat pemuda itu masuk, dia masih terlihat sedikit elegan. Tetapi ketika dia melihat Chang Hai Mingyue dan King Sui berpegangan tangan erat, dan terutama ketika dia mendengar Chang Hai mengatakan bahwa Chang Hai Mingyue menikah dengan orang ini, dia bahkan lebih marah. Kamu pernahkah aku mengatakan bahwa aku ingin menikah denganmu? Chang Hai Mingyue berkata dengan marah. Yue, jangan marah, itu tidak sepadan. Hati-hati, jika tidak, kamu akan menyakiti bayi kita, ucap King Sui dengan lembut menepuk punggung lembut Chang Hai Mingyue. Mendengar ini, pemuda itu terkejut dan Chang Hai Mingyue juga tersedak. Bajingan ini berani mengatakan apapun yang dia suka. Di lain waktu dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memberi makan bayi, kali ini dia mengatakan bahwa dia memiliki bayi dariku.
Chang Hai Mingyue sangat malu sehingga dia membenamkan wajahnya ke dada King Sui, tetapi dia menggigitnya. Dia tidak bisa menahannya. Jika dia tidak menggigitnya, dia akan merasa tidak nyaman. King Sui dengan lembut melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kesakitan namun merasa bahagia. Saudara Chang Hai, Anda tidak mengundang saudara laki-laki Anda ke pernikahan putri Anda, dan Anda tidak memberitahu kami apapun tentang hal itu setelahnya. Anda benar-benar tidak memperlakukan saya sebagai saudara Anda, ucap pria paruh baya yang gagah berani berkata dengan wajah hitam, merasa sedikit marah. Saudara Fu, saya telah berjanji padamu untuk membiarkan Yu Yue dan Long Er bersama. Tapi kali ini kecelakaan terjadi, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anggap saja saudara lelaki ini tidak memenuhi janjinya, jawab Chang Hai tersenyum pahit. Lupakan. Itu hanya lelucon yang saya anggap serius. Huf, Long Er, ayo pergi, ucap pria paruh baya yang gagah berani menghela nafas. Saya ingin menantang Anda. Siapapun yang kalah harus meninggalkan Mingyue, ucap pemuda itu. Kemarahan membara di hati pemuda itu ketika dia melihat King Sui dan Chang Hai Mingyue bertingkah begitu mesra. Sebenarnya, King Sui masih tercengang oleh kata-kata Chang Hai, yaitu dia telah setuju sebelumnya untuk membiarkan Chang Hai Mingyue bersama pemuda ini. Berbicara secara logis, seseorang seperti Chang Hai pasti tidak akan mengendalikan pernikahan putrinya. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi? Mingyue adalah wanitaku, mengapa aku harus menerima tantanganmu? Lagi pula, perempuan bukanlah barang, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita serahkan satu sama lain, jawab King Sui menyeringai. Dasar pengecut, teriak pemuda itu marah. Kau idiot, jawab King Sui tidak ragu-ragu saat dia membantah. Terhadap orang-orang seperti itu, King Sui tidak akan bertindak halus, apalagi memberikan rasa hormat. Kau berani memarahiku, teriak pria muda itu dengan marah menatap King Sui. Jika kau terus menyimpan ide untuk wanitaku, aku tidak akan keberatan untuk memukulmu, jawab King Sui tidak melihat pria muda itu saat dia berkata dengan lembut. Haha, pukul aku, datang padaku jika kau punya nyali. Jika aku tidak bisa menamparmu hari ini, maka aku akan merasa tidak dibesarkan oleh manusia, ucap pemuda itu tertawa. Saat pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, King Sui memasukkan kekuatan bangau ke dalam langkah hantu, dan saat dia menerapkan teknik bangau, dia menyerangkan tendangan harimau dengan kecepatan kilat. Sejak King Sui pertama kali membunuh kultivator Xiantian kelas 4 dengan gerakan ini, dia telah berlatih tanpa henti selama jutaan kali. Wush wush, buak, King Sui mendaratkan tendangan pada pemuda tersebut tepat di dantiannya. Tanpa punya waktu untuk menghindar atau menyerangkan serangan, pemuda itu dikirim terbang. King Sui ingat Chang Hai mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja selama dia tidak terbunuh. King Sui awalnya berencana untuk melukainya, tetapi setelah mendengar dia berkata tidak dibesarkan oleh manusia, King Sui ingin membunuhnya. Tapi, dia ingat kata-kata Chang Hai, dan karena itu dia hanya bisa membiarkannya hidup. Jadi dia akhirnya membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidung pemuda itu. Fulong, teriak pria pemberani itu dengan cepat bergerak untuk menangkapnya. Setelah melihat sekilas, dia mengalihkan pandangannya ke arah King Sui, matanya seolah-olah memuntahkan api. Chang Hai juga merasa pahit. Dia tidak mengira King Sui akan melumpuhkan pemuda itu dalam waktu yang singkat. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Untuk seorang kultivator Xiantian yang tiba-tiba direduksi menjadi orang biasa, tidak banyak yang bisa menahan pukulan sebesar itu. Selain pemuda itu, yang pingsan dan King Sui, yang lain semua menatap King Sui tertegun, sementara tatapan pria pemberani itu penuh dengan niat membunuh. Kakak Fu, cepat bawa Long Er ke klan Tang agar lukanya dirawat, ucap ibu Chang Hai Mingyue dengan cepat naik dan berkata dengan cemas. Pria pemberani itu melihat King Sui lama-lama, sebelum bersiul ke udara. Dalam sekejap, seekor binatang terbang, yang seperti elang hitam raksasa, turun dan pria pemberani itu melompat.
Anak muda, ini belum berakhir, ucap pria paruh baya itu. Pria pemberani itu meninggalkan kata-kata itu dan dengan cepat pergi. Begitu dia pergi, Chang Hai Mingyue segera melepaskan King Sui dan menatapnya dengan aneh. Bahkan pasangan Chang Hai menatapnya dengan serius. "Mengapa kamu melumpuhkan dia?" tanya ayah Chang Hai, sedikit getir. "Jika bukan karena senior mengatakan untuk tidak membunuhnya, aku akan mengambil nyawanya," jawab King Sui tersenyum ketika dia melihat Chang Hai dengan serius. "Ayah, kenapa tadi kamu mengatakan bahwa kamu telah menyetujui aku dan Fu Long untuk bersama?" "Apa itu tadi?" Chang Hai Mingyue bertanya dengan lembut. Uhuk, ayo pergi ke kamarku dulu sebelum kita membahas ini," ucap Chang Hai menghela napas. Mereka semua menuju ke ruang tunggu. Ibu Chang Hai Mingyue menyeduh sepoci teh dan menuangkan secangkir untuk semua orang. King Sui tidak tahu banyak tentang apresiasi teh, tetapi dia masih merasa bahwa rasa teh ini tidak buruk. Itu ringan, harum, dan sangat menyegarkan. Chang Hai menyesap tehnya sebelum berkata dengan lembut, "Pria paruh baya pemberani itu adalah Fu Xing. Aku sudah mengenalnya selama beberapa dekade. Saat itu, aku bahkan belum mencapai Xiantian, tetapi aku telah membunuh seorang putra yang boros dari klan besar ternama, dan aku dicari oleh ahli Xiantian klan mereka. Ayah Fu Xing lah yang telah menyelamatkanku dan mengizinkan aku untuk bersumpah dengan putranya Fu Xing. Dengan cara ini, aku menjadi setengah dari putranya, dan perlindungannya untukku akan dibenarkan," ucap Chang Hai tersenyum pahit saat mengatakan ini. Dan melanjutkan ceritanya lagi setelah menyesap tehnya. "Aku berhutang nyawa kepada Tuan Tua Fu, dan aku bersumpah dengan Fu Xing. Setelah itu, aku bertemu dengan Ibu Yu Yue, Ruo Tong, tetapi sangat disayangkan bahwa Fu Xing dan aku sama-sama jatuh cinta pada Ruo Tong." Chang Hai Mingyue menatap ibunya yang sedikit malu saat dia mengedipkan mata indah yang seperti bintang. "Pada akhirnya, aku menikahi Ibu Yu Yue, tapi aku tahu bahwa penghalang terbentuk di antara kami bersaudara. Lagi pula, dia masih belum bisa melupakan Ruo Tong, jadi aku hanya bisa pergi bersamanya. Hanya saja sebelum aku pergi, Fu Xing mengatakan sesuatu, dan tanpa banyak memikirkannya, aku setuju. Nanti, kalau anak pertama kami sama-sama laki-laki, mereka jadi bersaudara. Jika mereka berdua putri, mereka akan menjadi saudara perempuan. Dan jika salah satu dari mereka adalah seorang putra sementara yang lainnya adalah seorang putri, kami akan membiarkan mereka bersama," ucap Chang Hai tersenyum pahit saat dia melihat Chang Hai Mingyue. King Sui akhirnya melihat sendiri contoh perjanjian pertunangan bahkan sebelum anak itu lahir. Di dunia 9 benua, orang sangat menjunjung tinggi janji. Selain itu, Chang Hai berhutang pada klan Fu yang tidak pernah bisa dia bayar kembali. Namun, mengapa Chang Hai mengatakan itu baik-baik saja selama dia tidak membunuh pemuda itu? Chang Hai tidak tampak seperti pria yang tidak berperasaan. Fu Long pada awalnya adalah anak yang cerdas dan tampan sejak usia muda, dan keluarga kami akan bertemu setiap 3 tahun sekali. Bahkan jika dia sudah dewasa, aku masih memiliki kesan yang baik padanya. Namun, alasanku setuju pada kalian berdua untuk melakukan sandiwara di depan mereka dan membiarkan King Sui melakukan apa yang dia inginkan selama Fu Long tidak terbunuh, adalah karena aku melihatnya memperkosa dan membunuh seorang wanita biasa dan lalu membunuh seluruh keluarganya. Pada saat itu, aku sangat ingin membunuh binatang itu, tetapi aku memiliki hutang kepada klan Fu yang tidak pernah bisa ku kembalikan, dan karena itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Chang Hai menyipitkan matanya, seolah sedang mengingat kembali ingatannya. "Dasar bajingan, dia lebih baik mati," ucap Chang Hai Mingyue berkata dengan marah. "King Sui, yakinlah, aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan kepadamu. Ketika kami melibatkanmu dalam hal ini, kami tidak berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini." Chang Hai tidak berharap King Sui melumpuhkan Fu Long, dan hanya dengan satu gerakan. Tapi tendangan itu benar-benar seperti naga yang muncul dari laut, jadi tidak sulit untuk mengalahkan ahli Xiantian kelas 8 yang tidak sadar. Selain itu,
dan Tian adalah titik terlemah seorang pejuang. Jika tendangan itu dengan kekuatan penuh, itu bisa membunuh. King Sui tahu bahwa teknik tendangan harimau memiliki dampak seperti itu, karena dia telah mencapai tahap kesuksesan besar. Jika dia belum mencapai level ini untuk formulir bangau, sangat mungkin pihak lain dapat menghindari serangan dan Tian atau bahkan menghindari serangannya sepenuhnya. King Sui tersenyum canggung. Senior, aku telah membuatmu kesulitan. Tidak, sejujurnya, aku sangat puas dengan hasil ini. Hanya saja aku merasa kasihan pada Fu Xing. Dia adalah orang yang jujur, tetapi untuk berpikir bahwa dia memiliki binatang seperti itu untuk seorang putra, ucap Chang Hai menjawab dengan nada santai. Senior, bagaimana kemampuan klan Fu? Apakah Fu Xing yang terkuat? King Sui memikirkannya sebelum dia bertanya pada Chang Hai. Tidak banyak orang di klan Fu, dan Fu Xing adalah yang terkuat di antara mereka. Pemimpin klan Fu adalah orang yang bertanggung jawab atas negara Fujian. Kepala negara lain, dan dia adalah ahli martial king tingkat rendah dalam hal itu. Sepertinya negara Changlang benar-benar yang terlemah di benua Green Cloud. Ini membuat King Sui mengingat bahwa kota Yan di negeri Yang Jiang adalah salah satu yang terbaik, dan dia merasa bahwa beban yang dia bawa di pundaknya sangat berat. Huoyun Liuli tetap diam selama ini, tetapi dia telah melihat King Sui dengan cemas. Dia tidak tahu kapan dia mulai merasa khawatir dan cemas terhadap seorang pria. Dia sendiri tidak benar-benar memahami hubungan antara dirinya dan King Sui, dan tidak memiliki keberanian untuk bertanya padanya. Yang terpenting, dia masih tidak yakin apakah dia mencintainya. Lebih sering daripada tidak, dia hanya menikmati berdiri diam di sampingnya dan menemaninya. Ketika mereka kembali, King Sui memperhatikan bahwa tatapan Chang Hai Mingyue ke arahnya masih merupakan penghindaran. Dia tahu bahwa kata-katanya hari ini telah menyinggung nona muda ini. Namun, dia masih sangat bahagia dan puas. Tapi, dia sepertinya lupa bahwa Huoyun Liuli akan memandangnya sesekali. Beberapa hari telah berlalu sejak perkelahian itu terjadi. Kehidupan King Sui berlanjut dengan rutinitasnya. Dia merasa kurang dalam keterampilannya saat tiba di kota Green Cloud. Ahli Xiantian muncul 1 dari 10.000. Populasi 9 benua sangat besar, jadi tidak aneh bertemu orang-orang itu, terutama di ibu kota benua. Dia berharap Martial King ada di mana-mana, dan membayangkan Xiantian tidak berharga. Tidaklah mengherankan bahwa ketika seseorang mencapai level tinggi tertentu, orang yang dia temui berubah. Tentu saja, akan ada kebetulan. Itu seperti bagaimana King Sui mengetahui bahwa kakek King Han Ye adalah seorang Martial King, dan bagaimana dia tidak akan menemukannya jika bukan karena kemampuannya sendiri. Selain pelatihan normal, King Sui bergantung pada seni tempa kuno miliknya. Dia akhirnya menemukan bahwa efek api primordialnya adalah yang terbaik. Itu adalah penemuan tiba-tiba, tetapi pada saat yang sama, itu memungkinkan King Sui untuk menyadari apapun yang dia ketahui. Dia akan belajar bahwa itu akan selaras dengan inti dari teknik penguatan kuno. Sampai sekarang, King Sui tidak mengerti level apa yang telah dicapai oleh penempaan di 9 benua. Namun, dia secara acak akan melihat seniman bela diri yang mengenakan setelan baju besi lengkap. Dari jauh, ada berbagai macam baju besi, keperakan dan berkilau, emas, kusam dan suram, atau 2 warna dan berwarna-warni. Ada baju besi berat dengan pertahanan yang sangat kuat. Emas khusus juga digunakan untuk baju besi yang bagus dan berat, yang memungkinkan seseorang untuk menetralkan sebagian, atau semua serangan. Pada prinsipnya, itu akan mengimbangi sebagian dari serangan, tetapi penyerang yang lemah mungkin tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Karena prinsip ini, setiap seniman bela diri di 9 benua berharap memiliki baju zirah tingkat dewa yang legendaris. King Sui tidak tahu seberapa kuat seni tempa kunonya. Namun, masalah utamanya adalah materialnya, karena King Sui tahu bahwa beberapa material yang dibutuhkan untuk membuat armor tidak mungkin didapatkan. King Sui telah meneliti seni kuno penempaan selama beberapa hari ini di alam Violet Immortal.
Dia mencapai kesimpulan bahwa itu sama dengan alkimia. Itu membutuhkan kemahiran, tetapi tidak seperti alchemy, mendapatkan resep tidak hanya bergantung pada pengalaman. Seseorang dapat segera mulai berkultivasi ketika materi dikumpulkan. Seni tempa kuno tidak memiliki formula, hanya teknik. Seseorang dapat mengembangkan apapun yang dia inginkan. Namun, kurangnya pengalaman dapat menyebabkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi, dan bahkan jika berhasil, kualitasnya akan rendah. Pengalaman dibutuhkan lagi. Alkimia membutuhkan pengalaman, dan akhirnya jumlah yang sangat besar itu membuatnya merasa tidak nyaman. Siklus untuk teknik penguatan kuno itu sangat sulit untuk dilatih, terutama menerobos penghalang. Sekarang dengan seni tempa kuno, King Sui berpikir bahwa akan ada perbedaan besar dalam level antara penempaan, alkimia, sintesis permata, peleburan, dan penyisipan. Bahkan di bagian terakhir, tidak ada petunjuk levelnya. Dia memutuskan untuk membeli beberapa kuali seperti kuali peleburan, kuali pandai besi, dan meja besi. King Sui memiliki harapan tinggi akan hal-hal yang akan dia tempa di masa depan. Misalnya, mengenakan sepatu boot tempur yang ditempa melalui seni tempa kuno bisa sangat meningkatkan kecepatan dan serangan. Mengenakan baju zirah yang ditempa melalui seni tempa kuno dapat meningkatkan ketahanan pertahanan dan atribut tambahan yang kuat. Sejujurnya, King Sui sangat menantikan untuk melihat apakah item yang dia tempa akan memiliki keahlian khusus dan beberapa atribut langka. Berpikir tentang keahlian khusus, mereka adalah keahlian khusus yang sangat kuat. Sementara seseorang dapat menimbulkan kerusakan kecil, kerusakan besar akan diberikan pada musuh dan berpotensi membalikkan keadaan pada situasi saat ini. Dada King Sui menjadi panas hanya dengan memikirkan keterampilan khusus. Bahkan jika armor tak berdaya ditempa, masih ada kemungkinan skill khusus muncul. Bagaimanapun, tujuannya saat ini sekarang adalah mendapatkan keterampilan khusus. Itu terlalu ajaib dan hampir tidak mungkin. Oleh karena itu King Sui tidak meragukan keaslian efeknya yang luar biasa. Juga, untuk kebangkitan dan mantra kebangkitan roh, King Sui tidak tahu harus berpikir apa. 9 benua memiliki desas-desus tentang seni menghidupkan kembali. Kota pusat memiliki seorang alkemis yang tahu seni kebangkitan, tetapi memiliki syarat bahwa seseorang tidak boleh mati lebih dari 1 jam. Adapun keasliannya, itu dari rumor. Tetapi King Sui masih berharap. Lagi pula, banyak hal luar biasa telah terjadi padanya. Orang tua tidak akan pernah mempercayai semua itu. Meskipun rumor itu tampak dibesar-besarkan, King Sui merasa itu tidak berdasar. Adapun keahlian khususnya, dia berpikir bahwa itu juga suatu bentuk teknik bela diri yang kuat, tetapi dia tidak yakin apa yang diperlukan untuk mendapatkan keterampilan adalah teknik yang luar biasa. Setelah menggunakannya, orang yang ditunjuk dalam jarak tertentu akan menyembuhkan 20% lukanya. King Sui menduga aksi itu dapat dilakukan melalui baju zirah berkilauan dan aksesoris yang menstimulasi kemampuan jangkauan mistis seperti permata mistik tertentu. Mungkin, itu bisa menjadi kemampuan tambahan yang dihasilkan dari orang yang melakukan keterampilan dan diarahkan ke orang yang ditunjuk. Aksi luar biasa lainnya yang diinginkan King Sui adalah Crystal Clear Execution, yang dapat memberantas semua kondisi abnormal, seperti keracunan atau kekecewaan dari keterampilan mistik, dari seseorang yang ditunjuk dalam jarak tertentu dalam sekejap. Itu juga bisa menyembuhkan 10% luka seseorang. Banyak pikiran muncul di benak King Sui. Semakin dia berpikir, semakin kuat dia pikir mereka. Apakah keahlian khusus muncul atau tidak bukanlah masalahnya. Bahkan jika mereka benar-benar muncul, King Sui yakin mereka akan berbeda dari yang dia bayangkan. Apa yang dipikirkan King Sui adalah keterampilan khusus yang gila dan luar biasa. Sebagian besar adalah penyembuhan jarak jauh, seperti Revival and Deliverance by the Barge of Mercy yang mungkin tidak akan pernah muncul dalam pikirannya. Menghidupkan kembali seseorang secara instan dalam jangkauan terlalu ajaib. Betapapun ajaibnya dunia 9 benua dan kemampuan manusia, mereka semua hanyalah manusia.
Selain keterampilan khusus yang meningkatkan serangan, ini adalah keterampilan khusus yang lebih praktis yang diminati King Sui yang mungkin muncul. Kekuatan Bisli. King Sui sangat tertarik dengan ini. Itu mirip dengan kekuatan tambahan dari Heavenly Thunder Slash dan dapat meningkatkan lebih dari 30% serangan seseorang. King Sui meneteskan air liur hanya dengan memikirkannya. Itu sangat mengerikan. Yang lainnya adalah Weakness Destroyer. Itu juga meningkatkan serangan, dan mereka yang memiliki tubuh berdaging yang kuat. Teknik ini mengkhususkan diri dalam menembus baju besi berat. Eksekusi bersiul adalah aksi yang menambah kecepatan. King Sui tahu bahwa kecepatan adalah hal yang baik di dunia 9 benua. Lainnya termasuk Art of Armor Penetration dan Armor of Brilliance. Yang pertama sangat merusak pertahanan lawan dan kekuatan tubuh fisiknya, yang lainnya secara nyata meningkatkan kemampuan seseorang untuk melawan kekuatan besar. King Sui menggelengkan kepalanya, dan berhenti memikirkannya. Dia tidak sabar untuk menggunakan semua itu. Sayang sekali tidak ada dari mereka yang mendekati kemunculannya. Sesuatu seperti pemeran pengganti mungkin tidak ada. Semakin tinggi ekspektasi seseorang, semakin besar kekecewaan dan rasa kehilangannya. King Sui dengan cepat membuang pikiran yang menggoda ini untuk menyelamatkan dirinya dari kematian dari rasa kehilangan. Beberapa hari berlalu, dan pikiran King Sui menjadi liar lagi. Dia memutuskan untuk membeli toko pandai besi. Awalnya, dia berencana membeli satu set kuali untuk tempa dan peleburan, dan beberapa alat seperti palu. Namun, dia berpikir untuk menempa besi pada siang hari di toko pandai besi, dan yang terpenting membeli beberapa logam khusus. Dia akan berdagang menggunakan pelet obat ketika dia tidak mampu membelinya. Dia telah menyiapkan beberapa pelet obat. Barang biasa yang terjangkau akan dibeli dengan uang tunai, dan barang yang dia palsukan pada hari itu juga bisa dijual. King Sui berpikir itu bisa dilakukan, dan berinteraksi dengan lebih banyak orang juga bisa membangun pengalamannya. Mungkin berguna untuk kultivasi teknik seni bela diri. King Sui, apa yang kamu lakukan dengan kacau seperti itu? Pikiran King Sui rusak. Mendengar suara yang menawan dan serak itu, dia tahu itu adalah Huoyun Liuli. Hari-hari ini King Sui menyadari bahwa dia memperlakukannya seperti yang dia lakukan di restoran surgawi bumi. Aku sedang berpikir untuk membuka toko pandai besi, apakah kamu ingin menjadi pemiliknya? Ucap King Sui terkekeh. Huoyun Liuli mendengar kata-kata itu dan terkejut. Mata Phoenix-nya pada wajah yang menarik itu memandang King Sui dengan tampilan musim semi yang berkabut. Wanita yang mudah berubah ini, apakah kamu meminta hidupku? King Sui berpikir dalam hati. King Sui, apakah kamu benar-benar berencana membuka toko pandai besi? Tanya Huoyun Liuli menatapnya dengan aneh. Itu normal jika matanya dipenuhi dengan keterkejutan, tapi ada juga cahaya terang seperti kegembiraan dalam ingatan. Dia dan Huoyun Liuli bertemu di toko pandai besi. Melihat matanya, King Sui mengira dia mungkin mengingat pertemuan pertama mereka, dan bahkan dia merasa sedikit melamun. Liuli, menurutmu berapa tahun yang kita ambil? King Sui menyadari bahwa mereka memang memiliki beberapa kesamaan. Dia berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu setelah dia tiba di negara Changlang. Mulut murahan, siapa yang butuh berapa tahun bersamamu? Ucap Huoyun Liuli cemberut. Jantung Huoyun Liuli berdegup kencang ketika dia mendengar King Sui, terutama saat mengingat adegan ketika King Sui memijatnya dan sebaliknya. Kita pasti membutuhkan 100 tahun. Huoyun Liuli berubah menjadi merah dan berpikir. Dia sangat menyukai apa yang dikatakan King Sui. Ikutlah denganku untuk melihat-lihat toko pandai besi yang akan kubeli. King Sui melihat ke arah Huoyun Liuli yang lembut dan menawan dan tersenyum. Baiklah, aku akan memberitahu Sister Mingyue dulu, jawab Huoyun Liuli dengan senang. Tidak apa-apa, Nona besar sedang sibuk. Kita berdua akan pergi. Sepertinya sudah lama sekali sejak kita menghabiskan waktu bersama, ucap King Sui berkata dengan lembut, meskipun dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata itu. Ketulusan dalam kata-kata King Sui membuat Huoyun Liuli bahkan bingung,
terutama ungkapan tentang mereka yang tidak menghabiskan waktu bersama. Itu membuatnya merasa seolah-olah mereka adalah pasangan menikah yang sudah lama tidak bertemu. Ayo pergi, aku akan membiarkanmu menjadi pemilik toko, seperti saat aku bertemu denganmu di kota 100 Miles. Sampai saat ini, aku tidak pernah lupa saat aku melihatmu. Itu luar biasa, ucap King Sui mengenang. Huoyun Liuli mendengar kata-katanya dan itu membuatnya merasa lebih bahagia dari apapun yang dia katakan sebelumnya. Hati Huoyun Liuli sangat lembut. Dibandingkan dengan perasaan yang penuh gairah, dia lebih menyukai sedikit kehangatan yang tidak terduga. Aku tidak akan menjadi pemilikmu, Huoyun Liuli merengek dan memimpin jalan ke depan. King Sui menggosok hidungnya dan tertawa. Dia dengan cepat mengejar Huoyun Liuli dan berjalan di sisinya menuju gerbang utama klan Changhai. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan keluar dari gerbang utama klan Changhai dalam beberapa hari. Dia tidak terintimidasi oleh Fu Xing dari klan Fu. Meskipun Fu Xing adalah raja bela diri dan yang terkuat dari klan Fu, King Sui tidak peduli padanya. Mengapa kamu ingin membuka toko pandai besi? Apakah kamu tahu cara menempa senjata? Huoyun Liuli bertanya saat mereka berjalan keluar dari gerbang. Mereka berdua mulai berjalan-jalan santai di jalan di luar Changhai Mansion. King Sui memandangi orang-orang di sekitarnya. Dia melihat keragaman dan keragaman yang luar biasa. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, sibuk untuk mempertahankan mata pencaharian mereka atau untuk kehidupan yang lebih baik, dan menikmati hidup mereka sendiri. Pria tidak pernah puas, namun mereka juga puas pada saat bersamaan. Sama seperti King Sui, yang tidak pernah puas dengan kemampuannya saat ini, akan senang dengan setiap peningkatan kecil. Tidak puas dengan keadaan saat ini, hidup di antara banyak orang yang berada di bawah diri sendiri, dan berharap kesuksesan datang dengan setiap kemajuan, membuat semua orang hidup dengan teguh. Penempaan. Aku sudah mempelajarinya beberapa lama, tapi belum pernah mempraktekkannya sebelumnya, hehe. Aku akan membuatkanmu, Jirah Phoenix, lain kali, dan membiarkanmu terbang dengan bebas di udara, canda King Sui, mengeluarkan pakaian legendaris yang dikabarkan menjadi yang paling indah di 9 benua. Baiklah, aku akan menunggu hari itu, jawab Huoyun Liuli, sangat gembira. Dia benar-benar bahagia, meskipun King Sui mungkin memberikan janji kosong. Zirah Phoenix hanyalah item legendaris, dan bisa dikatakan tidak ada di 9 benua. Katanya terbuat dari bulu burung Phoenix, tapi adakah yang percaya? King Sui, menurutmu untuk apa seseorang hidup? Mengapa dia kurang puas ketika dia berada di posisi yang lebih tinggi? Apa artinya bahagia? Huoyun Liuli bertanya dengan lembut setelah berjalan beberapa saat. King Sui melihat bahwa Huoyun Liuli tidak terlihat depresi, tetapi sedikit kecewa. King Sui tidak tahu apakah dia berbicara tentang orang lain, dirinya sendiri, atau bahkan keduanya. Menjadi sentimental di usia yang begitu muda, gadis yang memiliki pemikiran seperti itu biasanya jatuh cinta dengan seorang pria, ucap King Sui dengan santai. Mendengar itu, Huoyun Liuli tampak linglung, bahkan sedikit panik. Dia juga menemukan bayangan King Sui di dalam hatinya, dan terkadang merasa dirinya menyukainya. Omong kosong, aku tidak punya orang yang kusuka. Jawab aku dengan cepat dan jangan ganggu aku. Beritahu aku apa yang kamu pikirkan, ucap Huoyun Liuli menegur. Apa tujuan hidup? Sebenarnya ada banyak. Beberapa hidup untuk kesenangan seperti bebas dari kekhawatiran tentang pakaian dan makanan, kecanduan kesenangan dan wanita, memukuli orang yang tidak mereka sukai, dan mengintimidasi orang lain untuk kesenangannya di bawah naungan leluhurnya, ucap King Sui santai. Huoyun Liuli dan King Sui berjalan berdampingan, ada harmoni yang tak terucapkan di antara mereka. Setelah mendengar kata-kata King Sui, Huoyun memilih untuk tidak menjawab. Ada beberapa yang lahir dan harus menanggung beban kebencian dan amarah. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk hidup dalam kebencian, yang ingin mereka lakukan hanyalah membunuh dan dibunuh. Ini kemudian menjadi drive mereka, drive yang membuka jalan untuk balas dendam mereka,
ucap King Sui menyambung kata-katanya. Setelah mendengar kata-kata King Sui, alis Huoyun Liu Li bergetar. Berapa banyak penderitaan yang harus ditinggali oleh orang-orang seperti itu. Ada juga beberapa yang hidup untuk melangkah ke puncak seni bela diri, beberapa demi berbagai keindahan tiada taraf, beberapa demi kekayaan tanpa akhir, beberapa demi meninggalkan nama mereka, bergema terkenal sepanjang sejarah, beberapa demi menghidupkan kembali klan mereka, beberapa demi menjadi raja, beberapa demi keturunan mereka. Tidak kusangka ada begitu banyak alasan, tapi ini juga tujuan mereka. Aku tidak menyadarinya saat itu, tetapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku harus setuju juga, ucap Huoyun Liu Li seolah-olah wol itu telah terangkat dari mata Huoyun. Terlepas dari tujuan hidup yang seseorang miliki, paling tidak, mereka memiliki tujuan. Tanpa tujuan untuk diperjuangkan, bukankah itu sama dengan menunggu kematian? Banyak orang, setelah mengalami kemunduran, akan menemukan bahwa mereka tiba-tiba tidak memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Jika kamu memiliki sesuatu dalam pikiran Anda, beritahu aku tentang hal itu, bahkan jika aku tidak bisa menyelesaikannya untukmu, kamu masih bisa melepaskan masalah itu dari dada Anda, ucap King Sui tersenyum. Bagaimana apanya? Aku baik-baik saja. Cepat beritahu aku, mengapa orang tidak tahu bagaimana menjadi puas dengan apa yang mereka miliki? Semakin banyak yang mereka miliki, maka semakin banyak yang mereka inginkan. Mengapa demikian? Huoyun mendesak King Sui dengan tawanya sendiri yang tiba-tiba. Tidak ada benar atau salah dalam pepatah ini. Pada dasarnya, 100 jawaban berbeda juga memiliki 100 alasan berbeda, kepuasan hanyalah kata kosong. Keinginan manusia tidak pernah bisa terpenuhi sepenuhnya. Semakin kaya seseorang, semakin banyak uang yang dia inginkan. Misalnya, jika seseorang memiliki 1 juta tael perak, setelah dikurangi biaya yang diperlukan, dia dapat menghabiskan paling banyak 0,5 juta tael perak untuk menikmati wanita. Namun, ini berbeda jika kekayaannya senilai 100 juta tael perak. Apakah aku benar? Tidak bisakah kamu memikirkan beberapa contoh lain? Kenapa kamu selalu berpikir seperti itu? Ucap Huoyun tersipu saat dia menatap King Sui. Hur-hur, karena aku tidak punya uang. King Sui, apakah kamu merasa bahagia dan diberkati? Huoyun dan King Sui berjalan melewati toko-toko di pinggir jalan saat dia tiba-tiba bertanya. Hati yang menentukan segalanya, aku kira, misalnya, jika kamu merasa tidak bahagia, orang mungkin merasa kamu bahagia. Dan jika kamu merasa bahagia, orang lain mungkin merasa kamu tidak bahagia. Yang mana dari dua ini yang kamu suka? King Sui menggosok hidungnya saat dia tertawa. Secara alami, aku akan lebih memilih versi yang membuat aku merasa bahagia, tapi bagaimana seseorang memperoleh kebahagiaan? Huoyun bertanya lagi, saat King Sui berhenti sebentar untuk menentukan apakah ada toko pandai besi yang terletak di dekatnya. Kebahagiaan mungkin sulit didapat, tapi kenyataannya sangat sederhana. Itu tergantung pada disposisi orang tersebut dan juga target yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Misalnya, seorang pria yang miskin dan tidak berdaya, ingin merayu kecantikan Xiantian. Sasaran seperti itu sangat sulit untuk diwujudkan, dan karenanya hampir tidak mungkin untuk bahagia. Sebaliknya, jika dia bekerja keras selangkah demi selangkah, dan mengubah tujuannya menjadi gadis biasa, bukankah target yang dia tetapkan akan lebih mudah untuk dicapai? Selama seseorang merasa puas, kebahagiaan akan mengikuti. Tapi tentu saja, jika pria itu benar-benar berhasil merayu kecantikan Xiantian, seekor kodok yang memakan daging angsa, perasaan bahagia itu akan semakin kuat, jawab King Sui terkekeh. Huoyun Liu Li memutar matanya tanpa berkata-kata di King Sui, wajahnya yang menawan menyebabkan banyak pria berjalan melewati mereka hingga ngiler. King Sui, kurasa tidak ada toko pandai besi yang dijual di dekat sini. Keduanya melewati beberapa toko pandai besi di jalanan. Mari kita pergi dan temukan yang terkecil untuk melihat apakah mereka bersedia menjual. Kita akan menawarkan harga setinggi langit, ucap King Sui memutuskan.
Setelah beberapa saat, menghadapi penolakan, King Sui memasuki toko pandai besi lain dengan pandai besi berusia 30 tahunan ke atas, yang saat ini sedang menempa pedang. "Hai bos, apakah Anda ingin menjual toko ini?" tanya King Sui berjalan menuju pandai besi yang kokoh saat dia langsung bertanya. Pandai besi itu berhenti sejenak dalam tindakannya, tapi dia bahkan tidak menoleh saat dia segera menjawab, "Tidak dijual." Setelah itu, lengan berototnya terus membanting landasan dengan palu raksasa, saat suara gemuruh dan tajam terdengar. 1 juta tael perak, King Sui dengan ringan berseru. "Tidak dijual." Pria kokoh itu bahkan tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan. "Tahukah Anda, bahwa dengan kecepatan yang Anda lakukan dalam bekerja, tubuh Anda hanya bisa bertahan sampai akhir tahun ini," ucap King Sui tersenyum. Kali ini, pria kokoh itu menghentikan tindakannya saat dia memiringkan kepalanya dan mempelajari King Sui. Wajahnya penuh kesedihan, menatap King Sui dengan matanya yang bersemangat. Bibirnya yang tebal menandakan bahwa dia adalah pria yang jujur dan dapat dipercaya. 2 juta tael perak, jual toko pandai besi ini padaku, dan aku akan menyembuhkan penyakitmu juga, ucap King Sui tersenyum ringan saat dia berbicara dengan serius. "Toko pandai besi saya bahkan tidak bernilai 50.000 tael perak, dan bahkan jika saya memiliki 2 juta tael perak, tidak ada orang yang bisa mengobati penyakit saya. Mengapa kau melakukan ini?" Pria kokoh itu terdiam beberapa saat sebelum dia melihat ke arah King Sui dengan aneh. "Apakah kita benar-benar membutuhkan alasan untuk hal-hal yang ingin kita lakukan?" ucap King Sui tersenyum tipis. "Saya berjanji kepadamu, saya tidak ingin uang. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit saya yang tersembunyi, toko pandai besi ini akan menjadi milik Anda. Saya hanya berharap Anda akan menjadikan saya sebagai asisten Anda di toko pandai besi ini." Pria bertubuh kekar itu mendesah dengan kesal. King Sui melirik pemuda kokoh itu saat dia menjawab, "Baik, Anda akan terus tinggal di sini di masa depan, tetapi semua yang ada di sini adalah milikku. Saya akan memberi Anda 10.000 tael perak setiap bulan. Selain itu, jika Anda masih memiliki persyaratan lain, beritahu saya." Setelah diskusi mereka, King Sui dan Huo Yun pergi. Dari awal sampai akhir, Huo Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melihat diam-diam dari samping, meskipun dia juga tidak mengerti tindakan King Sui. "King Sui, bisakah aku menanyakan sesuatu?" Huo Yun bertanya dengan hati-hati. "Silakan, jangan terlihat seperti itu." "Seolah-olah aku menindasmu," jawab King Sui tersenyum pahit. "Mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan dengan pandai besi tadi?" Huo Yun bertanya dengan suara rendah. "Aku merasa sedikit aneh ketika aku melihat pria itu tadi, seolah-olah dia membawa banyak barang bawaan di dalam hatinya. Meskipun dia adalah karakter kecil-kecilan, aku bisa merasakan semangat pantang menyerah di dalam hatinya. Dan lengan kanannya tidak akan bisa berfungsi lagi setelah 1 tahun bekerja sebagai pandai besi." King Sui menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan King Sui, Huo Yun mengangguk saat dia berjalan kembali ke kediaman Chang Hai bersama King Sui. King Sui memutuskan bahwa dia akan mempraktikkan teknik penempaan kuno di toko pandai besi besok. Namun tiba-tiba, King Sui merasakan kehadiran seorang lelaki tua yang duduk di pintu masuk toko pandai besi. Memalingkan kepalanya, dia melihat beberapa batu besar seperti batu bara di tanah di depan orang tua itu. King Sui menarik Huo Yun lebih dekat saat dia mendekat. Melihat substansi seperti batu bara, King Sui tahu bahwa itu adalah bahan yang digunakan untuk menempa. Ada sekitar 10 zat seperti batu bara berwarna hitam, tetapi dia tidak tahu apa yang misterius dari seperti batu-batu tersebut. Melihat lelaki tua dengan pakaian robek dan compang-camping, serta wajah yang dipenuhi ekspresi kurus dan lapar, tubuh lelaki tua itu masih terlihat bugar dan kuat. Kedua matanya dipenuhi dengan harapan untuk hidup, dan entah bagaimana, wajah lelaki tua ini menyebabkan King Sui mengingat ayahnya dari dunia masa lalunya. "Hai orang tua, berapa harga barang yang Anda jual ini?" King Sui bertanya. 10.000 tael untuk satu. Ini 100.000 tael perak,
aku akan membeli semuanya, ucap King Sui. Orang tua itu bergumam dengan bingung. Ada beberapa yang datang untuk menanyakan harga, tetapi mereka segera berpaling begitu mendengarnya. Orang tua itu sudah letih, punya pekerjaan di pertambangan, karena sedikit batu dan permata, banyak saudara laki-lakinya sudah kehilangan nyawa. Makanya dia mematok harga jual yang tinggi. Namun, dia diejek oleh banyak orang, dan karena itu tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menurunkan harga menjadi 10.000 tael untuk satu. Siapa yang mengira bahwa dia akhirnya berhasil menjual semuanya hari ini? Setidaknya dia bisa menggunakan sejumlah uang ini dan membaginya dengan keturunan saudara laki-lakinya yang malang yang telah kehilangan nyawa mereka. King Sui menempatkan semua pembeliannya ke dalam tas saat dia melambaikan tangan kepada lelaki tua itu sebelum pergi bersama Huo Yun Liu Li. Dan tepat saat King Sui pergi, tepat ketika lelaki tua itu bersiap untuk pergi, seorang lelaki setengah tua muncul dan menghalangi jalan lelaki tua itu saat dia bertanya dengan panik. Pak tua, bara yang kamu jual seharga 10.000 tael perak per potong, saya ingin semuanya. Tidak, aku akan membayarmu 20.000 tael perak per potong. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah terjual. Terjual habis. Saya pikir masih ada 10 kemarin. Pria paruh baya itu mulai berkeringat. Seseorang sudah membelinya sebelumnya. Orang tua itu menghela nafas. Apa? Siapa? Dia terlihat seperti apa? Kemana dia pergi? Sudah berapa lama itu? Pria paruh baya itu bertanya dengan bingung. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh dengan rambut putih, dan dia pergi ke arah itu beberapa waktu yang lalu. Orang tua itu menunjuk ke arah yang berlawanan dengan yang dituju King Sui. Pria paruh baya itu buru-buru berlari ke arah yang pria tua itu tunjuk. Lelaki tua itu menghela nafas saat orang itu pergi, diam-diam menghilang segera setelah itu. Indra spiritual King Sui memperhatikan semua yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia diam-diam meletakkan zat seperti batu bara di dalam dunia spasial saat dia muncul di depan lelaki tua itu bersama Huo Yun Liu Li lagi. Pak tua, terima kasih tapi jangan kesini lagi. Saya khawatir pria paruh baya yang sebelumnya mungkin memiliki niat buruk terhadap Anda, ucap King Sui. Orang tua itu mengangguk sebagai jawaban dan pergi. King Sui tidak ingin ada bahaya menimpa lelaki tua ini karena dia. Dan setelah King Sui dan Huo Yun kembali, hampir tengah hari, King Sui kemudian menceritakan kembali semua yang terjadi yang menyebabkan banyak seruan kaget keheranan. Kamu ingin memalsukan sesuatu? Tanya Chang Hai ingin tahu. Hehe, ya, kalian akan segera mengetahuinya. Aku baru saja mulai belajar, tapi aku akan menghadiahkan kalian semua satu set perlengkapan senjata di masa depan, jawab King Sui. Oh ya, aku tidak hanya ingin menempa, aku masih akan belajar, melebur, dan memurnikan senjata di masa depan. Saat itu, tolong referensikan semua teman Anda ke saya akan beri mereka setengah harga hehehehe. Chang Hai Mingyue tanpa berkata-kata menatap King Sui. Oke. Pasangan Chang Hai itu ikut tertawa saat mereka setuju. Dan kau Yue, berhentilah cemberut. Suamimu serius di sini. Jika Anda terus cemberut, saya akan menagih teman Anda 2 kali lipat harga, ucap King Sui menggosok hidungnya saat dia terkekeh. Malam itu juga, King Sui memasuki alam valet jade immortal saat dia langsung mengamati 10 zat seperti batu bara. Dari apa yang dia simpulkan dari kata-kata pria paruh baya, selain fakta bahwa pria itu bersedia membayar hingga 20.000 tael perak untuk batu-batu ini, hal-hal seperti batu bara ini seharusnya tidak terlalu buruk. King Sui mengambil satu, saat dia menggunakan sebagian kekuatannya, menguji ketangguhannya. Permukaan zat seperti batu bara itu sangat tangguh. Tidak ingin membuang waktu lagi, King Sui langsung mengujinya dengan api primordialnya. Api, yang mampu memurnikan segalanya, mencairkan permukaan hitam dari zat seperti batu bara, menampakkan kilau logam di bawahnya. Ini menyebabkan hati King Sui bergetar karena kegembiraan tanpa sadar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Esensi metalik tempered.
Benda seperti batu bara ini sebenarnya adalah esensi logam. Meskipun nilainya tidak dapat dibandingkan dengan ekstrak emas esens dan ekstrak esensi perak, ketahanan dan ketangguhannya tidak ada duanya. Tidak hanya itu, ada berbagai macam hal yang bisa ditempa. King Sui, setelah episode dengan gambar istana musim semi, sudah digunakan untuk memindai hal-hal dengan teknik penglihatan langitnya. Tempered Metallic Essence level 10, Tempered Metallic Essence level 30, dan bahkan ada Tempered Metallic Essence level 50. Ada 8 di kelas 10, 1 di kelas 30 dan 1 di kelas 50. Sepertinya sekarang aku harus menggunakan teknik penglihatan surgawi lebih sering. Teknik penglihatan surgawi tidak hanya memungkinkan seseorang untuk melihat detail internal tubuh fisik orang lain, karena itu, King Sui telah menemukan keajaiban gambar istana musim semi dan esensi logam tempered. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak bersemangat. Dia bahkan mendapatkan tempered metallic essence ini selangkah lebih maju dari pria paruh baya itu. Memikirkannya membuatnya semakin bersemangat. Memikirkan tentang apa yang dia katakan kepada Huo Yun Liuli tentang kebahagiaan di hari sebelumnya, bukankah kebahagiaan ini untuknya sekarang? King Sui melihat esensi logam tempered di tangannya dan tertawa sendiri. Kebahagiaan dibangun di atas jangkauan kemampuan seseorang atau sedikit di atasnya, dan dia akan sangat bahagia jika dia memperoleh atau menyadari sesuatu. Memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekecewaan, tetapi menyadari ekspektasi tersebut akan menjadi kejutan besar. Menggunakan api primordial untuk menghaluskan sisa tempered metallic essence mengungkapkan permukaan hitam keperakan. King Sui menatap 2 buah grade 30 tempered metallic essence dan potongan grade 50 tempered metallic essence. King Sui merasakan kualitas mereka, dan dia menemukan bahwa setiap fitur esensi kelas 30 adalah 3 kali lipat dari esensi kelas 10, dan kelas 50 adalah 5 kali lipat dari kelas 10. Melebur dan melebur lagi, King Sui tahu bahwa grade 30 tempered metallic essence mungkin mirip dengan peleburan permata.